Bagi banyak orang yang telah mengenal latihan yoga atau meditasi, istilah cakra mungkin terdengar tidak asing. Namun, tak sedikit pula yang masih merasa ragu, asing, bahkan takut saat mendengarnya. Padahal, memahami dan menyeimbangkan cakra bukanlah sesuatu yang berbahaya. Justru, itu adalah bagian penting dari perjalanan mengenal diri. Yang perlu diwaspadai adalah ketika seseorang menyerahkan kelenjar energi mereka untuk dimanipulasi oleh orang lain, terutama dalam praktik-praktik spiritual yang tidak bertanggung jawab. Maka, kesadaran dan kehati-hatian sangat diperlukan dalam setiap proses pertumbuhan. Secara etimologis, cakra berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti roda atau pusaran. Konsep cakra pertama kali muncul dalam teks kuno Hindu, kemudian berkembang dalam ajaran Buddha dan Jainisme. Dalam semua ajaran tersebut, cakra dipahami sebagai pusat energi di tubuh manusia yang berperan penting dalam mengalirkan prana, energi kehidupan, melalui saluran-saluran halus. Meskipun energi ini tidak kasat mata, mereka bisa dirasakan dan diselaraskan dengan latihan yang tepat. Tradisi Timur mengajarkan bahwa manusia memiliki 7 cakra utama yang membentang dari dasar tulang belakang hingga puncak kepala. Setiap cakra mempengaruhi kondisi fisik, emosional, dan spiritual kita. Namun, dalam pemahaman yang lebih dalam, ada lebih dari 7 cakra, bahkan hingga 27 titik energi. Tetapi yang paling umum dikenal dan dipelajari adalah 7 yang utama. Berikut adalah uraian ketujuh cakra tersebut, lengkap dengan lokasi, pengaruh, dan tanda-tanda keseimbangan maupun ketidakseimbangannya. 1. Cakra akar, root chakra, Muladhara. Terletak di dasar tulang belakang. Cakra ini berhubungan dengan rasa aman, kelangsungan hidup, dan keterhubungan dengan bumi. Saat tersumbat, seseorang bisa merasa takut, cemas, tidak stabil secara finansial, dan tidak membumi. Saat seimbang, kita merasa aman, tenang, terhubung dengan alam, dan percaya bahwa hidup ini menopang kita. Bila terlalu aktif, seseorang bisa menjadi materialistis, agresif, dan dominan. 2. Cakra sakral, sacral chakra, svadhisthana. Terletak di bawah pusar, dekat organ reproduksi, mengatur emosi, hubungan, dan kreativitas. Ketika tersumbat, muncul rasa hampa, kurang gairah hidup, takut akan keintiman, dan hilangnya kreativitas. Dalam keadaan seimbang, seseorang menjadi hangat, kreatif, sensual secara sehat, dan penuh semangat. Jika terlalu aktif, seseorang bisa menjadi hedonistik, manipulatif, atau berfokus berlebihan pada kenikmatan fisik. 3. Cakra solar plexus, Manipura. Berlokasi di area pusar. Mengatur identitas diri, kehendak, dan kekuatan personal. Ketika tersumbat, muncul perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan takut mengambil keputusan. Dalam keadaan seimbang, kita merasa percaya diri, bertanggung jawab, dan punya kontrol sehat atas hidup. Jika terlalu aktif, seseorang bisa menjadi perfeksionis, haus kekuasaan, atau selalu merasa lebih benar. 4. Cakra jantung, heart chakra, Anahata. Terletak di tengah dada. Mengatur kasih, empati, dan hubungan dengan sesama. Saat tersumbat, seseorang sulit mempercayai orang lain, merasa dingin secara emosional, atau terjebak dalam kebencian. Jika seimbang, kita menjadi hangat, penuh kasih, toleran, dan menerima diri serta orang lain dengan tulus. Saat berlebih, bisa muncul sifat terlalu bergantung, mengorbankan diri berlebihan, atau cemburu tak terkendali. 5. Cakra tenggorokan, Throat chakra, Vishuddha. Terletak di area leher. Berkaitan dengan ekspresi diri,
komunikasi, dan kebenaran personal. Jika tersumbat, seseorang merasa sulit mengungkapkan isi hati, tidak didengar, atau menolak mendengarkan orang lain. Saat seimbang, komunikasi menjadi jernih, diplomatis, dan penuh kepercayaan diri. Cakra ini yang terlalu aktif bisa membuat seseorang menjadi terlalu vokal, gemar berdebat, atau menyalahgunakan kata-kata. 6. Cakra mata ketiga, Third Eye Chakra, Ajna. Berlokasi di antara kedua alis. Berhubungan dengan intuisi, visi batin, dan kebijaksanaan. Tersumbatnya cakra ini ditandai dengan kurangnya fokus, intuisi yang tumpul, atau kehilangan arah spiritual. Ketika seimbang, seseorang memiliki intuisi tajam, imajinasi kuat, dan bisa melihat melampaui kenyataan fisik. Bila terlalu aktif, bisa muncul delusi, kesulitan membedakan realitas, atau penglihatan energi yang belum siap diolah. 7. Cakra mahkota, Crown Chakra, Sahasrara. Terletak di puncak kepala. Menyambungkan manusia dengan kebijaksanaan ilahi dan kesadaran universal. Ketika tersumbat, muncul perasaan terputus dari makna hidup, kehilangan iman, atau keputusasaan mendalam. Jika seimbang, seseorang merasa menyatu dengan alam semesta, bijaksana, dan penuh kasih tanpa syarat. Bila terlalu aktif, seseorang bisa menjadi dogmatis, merasa paling benar secara spiritual, atau terjebak dalam superioritas spiritual yang tidak sehat. Ketujuh cakra ini berputar seperti roda. Jika putaran salah satu melambat atau berputar tidak seimbang, maka aliran energi dalam tubuh terganggu. Gangguan ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik, keseimbangan emosi, hingga kejernihan spiritual kita. Karena itu, mengenali ciri-ciri ketidakseimbangan cakra adalah langkah awal untuk menyembuhkan dan menyeimbangkannya kembali. Beberapa metode bisa digunakan untuk menyeimbangkan cakra. Di antaranya adalah praktik yoga, meditasi visualisasi, napas sadar, hingga penggunaan frekuensi tertentu seperti nada solfeggio. Yoga membantu mengalirkan energi dengan gerakan yang terarah, sedangkan meditasi membantu menyelaraskan frekuensi batin dengan keheningan dan kesadaran yang lebih tinggi. Kita juga bisa memanfaatkan musik penyembuhan yang mengandung frekuensi solfeggio, yaitu rentang nada yang diyakini mampu membersihkan dan menyeimbangkan cakra. Setiap cakra memiliki frekuensi tersendiri. Misalnya, cakra akar selaras dengan nada 396 Hz, sedangkan cakra mahkota dengan nada 963 Hz. Mendengarkan musik ini sambil bermeditasi dapat membantu membuka blok energi dengan lembut. Namun yang paling penting, kita sendirilah dokter terbaik bagi tubuh dan jiwa kita. Tidak ada yang bisa menyeimbangkan cakra dalam diri kita selain kesadaran dan niat aktif kita sendiri. Tidak perlu takut untuk belajar mengenali energi kehidupan dalam tubuh. Tidak perlu menunggu disertifikasi atau disahkan oleh pihak luar. Keseimbangan energi adalah hak alami setiap manusia yang ingin hidup selaras dengan dirinya sendiri. Dengan mengenal dan menyelaraskan ketujuh cakra, kita tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga membuka ruang bagi kedamaian pikiran, kejernihan perasaan, dan kelapangan jiwa. Karena saat tubuh, pikiran, dan energi selaras, maka kehidupan pun akan berjalan lebih mengalir, tenang, dan penuh makna.